Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Nah, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Sebelum dia menemukan Kamu mengatakan, dia harus diuji. kamu mengatakan Setelah dia wahyu menerima pertama. diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai juru Kamu selamat. mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus gitu. Iya. Kita semua orang Kristen. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Roh Kudus. Itu dulu. Dan dia harus dilewati ujian Tuhan. Saudara Indra. Nah, itu. Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Iya, saya tahu. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau dia Yesus? Tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor satunya Lukas 4 ini apa? Wahyu juga. Sesuatu, maka dia menulis segala sesuatu. Indra, ini Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Apa tuh? Semua firman ini, macet internasional. Ini Lukas 4 nomor 1. Tidak mungkin tanpa Lukas 4 nomor 1 yang saya tanya. Pewahyuan kepada murid-murid. Itu wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Maksudnya Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus gitu. Itu tangan penonton. Untuk mereka menulis kita, tetapi Yesus menerima pewahyuan mereka. Sebagai Tuhan. Pertanyaan yang saya, Bung. dia berkhotbah. Pertanyaan saya, saudara Indra. Pertanyaan saya, saudara Indra. Duluan mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus? Lah, Yesus pertama kali Lukas menulis tentang wahyu yang Lukas 4 nomor 1 ini wahyu. Jadi mereka menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet internasional. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini, narasi. Lukas 4 nomor 1 ini itu wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang dilakukan oleh Yesus. Oke, Anda mengatakan wahyu pertama yang diterima Yesus Lukas 4 nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu karanganmu. Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, kalau nomor 18-nya adalah wahyu pertama, nomor 1-nya itu wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid. Nah, itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus maka mereka menerima pengajaran itu adalah pewahyuan Yesus. Ngarang bebas. Kau tidak bisa lari dari situ. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang di sana. Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid-murid untuk menulis firman Tuhan.
Tutup gereja. Tutup gereja karena macet. kau berkata bahwa- Macet parah ini teman-teman. Sebentar, saya tahu Macet kau punya internasional ini. Gereja Saya- macet. sebentar, Bukan saya tahu macet kau punya kendaraannya, pengertian. tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Sebentar. Lukas Kau melihat 4 bahwa nomor karena- 1. Sebentar. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata Iya, bahwa mengatakan Anda bahwa mengatakan saya mengatakan wahyu bahwa yang ada di ayat pertama 1, diterima kau Yesus tidak bisa adalah menjebak saya, Lukas 4 nomor Suma. 18. Oke, Sabar, Bang. itu menurut Sabar, saudara. Bang. Itu menurut saudara. Lukas 4 nomor 18 wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas 1 nomor 4, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Jangan Iya, itu dijawab, semua Bang. Yang dijawab, Baik, Bang, Bapak. itu jebakan, Bang. Itu pertanyaan jebakan. Iya. Mana mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Ini Kristen nggak tertulis- ada yang bertanya. Ini tertulis mana di firman Bible. wahyu Lukas pertama 4 yang nomor diberikan 1. Yesus. Pertanyaan gitu. saya, itu wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu Saya atau bilang bukan? kan. Lukas saya 4 bilang, nomor 1 dengar, wahyu atau dengar. bukan? Bang, dengar, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Juma ini gitu loh. Aduh. Mujizat Loh, kok saya yang Quran. diluruskan? Dengar dulu, Saya dengar. sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu Dengar, atau Bang. bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang, Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Apa Oke, jawabannya? Dengar ya. Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to Kenapa apple lari nih. ke Al-Quran? Saya mau Kenapa apple lari to ke apple. Al-Quran? Kalau Coba jawab Al-Quran dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Itu wahyu mujizat pertama. bukan? Mujizat Yang bukan? saya tanya Dengar, wahyu dengar. pertama Mujizat dari bukan? kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan, nomor satunya wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Kau sedang menagih itu Saudara pewahyuan atau bukan? Saudara Indra, Saya tanya kau dulu nomor sebentar. 1 dari Kau Lukas sedang 4 itu wahyu kau atau lakukan bukan? Pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau. Lukas Yang kau 4 sedang nomor berdoa 1 itu menghafalkan wahyu Al-Quran atau itu- bukan? Itu pewahyuan atau bukan saya tanya? Macet, macet internasional, macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 1, Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu, kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan Yesus atau Lukas? Siapa yang mengajar murid-murid? Lukas Yesus. menulis sebentar. Lukas Yesus menerima mengajarkan pewahyuan muridnya. pada tahun berapa? Tapi Yesus tidak 80-an. memerintahkan muridnya Pada 80-an menulis. Masehi. Yesus mati pada 33 Masehi. Berarti Macet, yang macet. pertama adalah Yesus. Lukas baru Macet. menulis ini Nah, pada kalau begitu, tahun kalau 90. Yesus yang menerima Pada tahun wahyu 90 pertama, Masehi. Berarti dan ternyata Yesus yang wahyu dahulu. pertamanya itu tertulis di Lukas 4 nomor 18, muncul pertanyaan, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu wahyu dari mana? Berarti kau ini letter leh dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa menilai sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1, lalu itu wahyu atau bukan? Katakan di ayat 18 berarti Pertanyaan Lukas saya, itu kedua, wahyu atau itu bukan? anak kecil, Suma. Bung, Kau Bung, lulus itu S1, wahyu sebentar atau dong, bukan, saya- Bung? Kau S1 saya tidak kasih kau lulus. Itu cara Bung, pandang, cara itu penelaamu yang wahyu sembarangan. atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Melihat dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca dari seluruh redaksi. Macet total. Ada Mau ambulans. dikatakan, saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun daripada tahun Oke, 230 sampai 33. Oke, baik. Ah. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai Di 33. tahun ya. Nah,
ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu gitu. Hei, Indra. Jelaslah. Kalau seseorang berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? Ya. Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. Siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa dengar. Pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Sama kalian di Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Dia menerima roh Bilangan Rasul. 13. Seorang nabi Jika di antaramu ada seorang nabi, jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab. Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang dibentuk. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman dari Rasul Paulus. Tutup gereja. Jadikan diskotik. Tak ada gunanya gereja itu. Tak ada gunanya. Jemaatnya ngawur. Jemaatnya ngawur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas, saya baca. Sebentar. Saya baca saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, masya Allah. Tutup gereja. Kita bikin kafe aja, atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman sana kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam. Saya kasih dalil buat kau ya. Kau baca silakan. di bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita adalah nabi. Sekarang pertanyaannya, Lukas nabi atau bukan? Pertanyaannya, saya adalah nabi. Sekarang Lukas nabi bagi diri saya. Saya nabi bagi diri Lukas saya. itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Hei. Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga, selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Saya pakai dalil buat kau. Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya roh Kenapa Tuhan, jadinya ke bilangan 2 umat tuyul? Tuhan menjadi Kenapa nabi larinya ke oleh bilangan karena Tuhan 2 memberi kamu? rohnya hingga kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan Kita berapa? juga Bilangan menjadi berapa? nabi bagi Tuhan. Kalau Tuhan Bilangan menghendaki. berapa? Yang kedua. Sebentar. Bilangan yang kedua. berapa? Tadi bilangan 11 ayat Bilangan 11. Bukan bilangan 2. Memalukan. Yang kedua saya kasih kau. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kampret. Yang saya tanya, Lukas itu nabi atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi. Yang berbeda. Yesus itu nabi atau bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya dari ujung bumi ke ujung bumi.
adalah beda. nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Iya. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari 12. Saya ulang lagi ya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh. Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan adalah atau murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Ya. Di dalam bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa kau sedang baca? Itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis ini yang kau baca ini tulisan siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa yang kau tulis ini tulisan siapa? Ayat 29. Yang kau baca barusan. Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Tidak. Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi sebagai murid Yesus, maka dia adalah murid Yesus. Kalau kami mau menjadi Tersiksa nabi, kau kan? maka kami Tersiksa akan kau menjadi kan? nabi diri kami sendiri. Siksa kau kan? Tersiksa. Tersiksa kamu kan? Yang berbeda Tersiksa. itu tidak ada roh di dalam kalian, sebab alam Nah, bukan pertanyaan alam, saya. yang tidak kelihatan. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Kamu bisa dijadikan seorang murid, dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu, dasarnya apa? Lukas nabi atau bukan? Kamu sekarang Lukas nabi atau bukan? Kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah. Itu Lukas nabi atau bukan? Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas nabi atau bukan? Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga? Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab Para Rasul. Dia seorang murid menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allahmu tidak pernah tidak teman-teman, terbukti ya, terbukti Lukas itu bukan nabi. Nah, sekarang kita minta bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. Yesus membentuk 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba baca. Saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil internet. Kau tinggal akses di internet. Dan selesai. Coba. Tunjukkan data Lukas itu murid Yesus. Silakan. Ya, dia menulis tentang Yesus. Iya. Kau sesuatu menulis tentang gurunya, dia adalah murid. Selesai kau. Tutup gereja. Jadikan aja lapangan futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup gereja, jadikan lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam.
Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo. Siapa bilang dia Nabi bukan nabi? bukan. Nabi bukan. Nah sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi. Saya nabi juga. Iya. Kalau saya mengacu kepada bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, Jadi keluargamu semuanya nabi. Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau sekiranya roh Tuhan ada pada nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke. Saya menerima Oke, roh kalau dari begitu Allah. kalau begitu saya mau uji Anda apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada. Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Apa kan? Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu takut kalau gitu, bro. Pertanyaan Bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai apa? Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh saya tahu. Coba pakai apa? Nah, kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Warna Sekarang apa? kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Sampai saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar enggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Nah, berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Penutup tubuh dong. Pakai daster. Hah? Corak kupu-kupu. Hah? Warna pink. Hah? Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Mungkin mana kau itu jadi nabi? Nabi apa Dari kau? mana kau bisa tahu Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah. Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Sebentar, saya Kenapa buka kau tidak buat tahu? kamu. Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Sebentar, saya buka Jangan-jangan dalil kau buat pakai kamu. bikini. Sebentar, saya buka dalil bagi kamu. Aduh, parah. Jadi gugur ya, teman-teman. Saya tanya Gugur kamu, ya teman-teman, gugur. Tadi Lukas bukan nabi, gugur. Berarti buku Lukas itu teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data? Dia adalah murid yang dia maka dia dapat wahyu dari Yesus karena dia menerima Roh Kudus. Terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di rotan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? mereka semua Bukti. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya Nggak dia ada bisa bukti. bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan Bang Arif, naikkan dan Edis, Bang. Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Bang Markus Arif. juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas Sekarang, bukan Suma, saya nabi. bertanya kepada kau. Kau bisa buktikan bahwa Lukas Allahmu ada? bukan murid Yesus.
Kristen buktikan bahwa mengimani alamu ada. buku wartawan. Coba buktikan bahwa alamu ada. Itu saja. Saya tidak mau masuk ke dalam Alkitab kalian. Bang Saya Edi, cuma silakan bertanya, naik, Bang, ya. apakah alamu ada? Buktikan. Ani. Bang Juma, mau nggak ditantang Edis, Bang? Edis. Mau nggak? Edis. Nggak lucu itu. Nggak Berani lucu. nggak? Berani nggak? Edis nggak lucu ya? Teman-teman Nggak merasa berani, lucu nggak kalau Edis nantang Bang Zuma Dialog? Merasa lucu nggak? Berat, saudara. Hah? Lucu nggak? Oh, Edis, ayo. kamu lihat Edis, kau lihat channelnya Bang Zuma, Sulkipe Bahasa Official, kau periksa itu namanya Edis Sidabutar. Kau periksa semua itu, bagaimana dia ku kencingi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lucu. Seorang Jangan. Edis mau hadapi Bang Zuma lucu, itu loh. Jangan gitulah. Kita tunggu dulu orangnya. Kita buktikan. Sejarah membuktikan, Siapa yang sejarah hebat ya. membuktikan jejak digital itu ada, Bung. Apa Oke. kemampuan Edis? Oke. Kemampuan Sekarang disadap saya apa? bertanya, kau bisa buktikan alamu ada atau tidak? Tunggu ya. Ku WA dulu dia ya. Sabar kau. Suruh ke sini, suruh ke sini. Oke, Alam sekarang kau jawab semesta saya, ini. alamu ada tidak? Buktikan dalil dan bukti bahwa alamu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada, maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada karena Oke. selama ini yang menurunkan Oke. Al-Quran adalah Jibril dan Allahmu tidak tahu ada di Oke. lima mana. Oke. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya mau buktikan. Oke. Saya buktikan kau. Macet. Saya Ya, buktikan ke coba. kau. Saya bertanya Ya, kau, coba. kau bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada buktikan. Mana ada? Mana? Ada. Seperti apa dia? Gampang. Silakan. Tenang saja. Silakan. Bertanduk 7 bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Bentar. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Keluaran 33 ayat 11 mengatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara. Iya, yang kepada saya tetangga. tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di Mana? dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca, nomor 20-nya. Diri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam leku gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian Mana? aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Allah Mana? Israel Mana? itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Iya, Musa. mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah kasih konfirman ini. Iya, mana? Bukti, Mana? kan? Coba lihat. Dalil Mana dan bukti. buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menampakkan diri, Mana? dia turun kepada manusia. Mana? Nah, Mana? saya kasih lagi. Dengar. Mana? Di dalam Keluaran 24 ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada Iya, batu. sekarang yang saya minta seperti mana? lantai dari batu nilam dan yang kerangnya seperti lampu dan cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan Macet minum. Sekarang internasional. pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada secara Mana fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Dia sudah ketemu. Mana? Ini dari saya. Hey! Kamu bisa buktikan Parah dari ini. sini. Parah, Kamu mau parah. tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata, kalian semua satu dunia ini tidak Mana bisa coba? membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya, terus Ini. kau hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau budet. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa yang bohong? Yesus. Siapa yang bohong? Yesus Kenapa? mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia Iya. berbicara kepada murid ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius Dia 6, datang boleh kau kepada- baca? Betul, tetapi dia Coba, datang, dia sedang coba. menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru.
Dan Coba umat kau itu baca belum 1 pernah Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Wah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca di Coba situ kau baca. apa? Coba kau baca. Baca lah, baca dong, baca Pak, baca. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Kita 6 tahan. nomor Saya sudah 16, buktikan coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap lewat Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba. bahwa Allahmu Coba tidak kau ada. baca. Karena kau tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak mau yang lain. dong. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak, maka Eh, kamu punya buku. Baca dulu dong. Baca dong, baca. Baca. Kau baca itu. Kau Baca. cepat. Kau mau pakai di Al-Quran kah? Mau bawa seluruh dalil, tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa mereka? Dia tidak Kenapa bisa. orang ini Saat nggak itu mau saja baca? Saya tidak mau Kenapa? masuk di kalian Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya, saya tanya Anda kan. Saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan loh. Timotius. Suma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak, saya menganggap Sekarang imanmu begini. iman tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini. lihat. Al-Quran mengatakan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau tidak Innama bisa membuktikan Allahmu, tunsiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Coba baca. Ayo baca 1 Timotius 6 nomor 16, coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16, berani enggak? Saya berani. Oke, Apa? baca. Di mana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 nomor dia punya 16. dalil saya petakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa yang tak seorang pun pernah melihatnya? Itu siapa? Ini firman Tuhan. Macet. Itu siapa? Siapa yang tidak pernah dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar. Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan begitu. Ini Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, tidak bisa mengakuisi Allah. tidak Dengar. ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Pertanyaan Kita ganti Elohim, jadi Bang. diskotik. Jawabnya apa? Itu Elohim Bang Juma. Itu Elohim. Itu Elohim Ya. katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Iya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan? Perlihatkan saya Tuhannya Yesus yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Dengar.
Mate balik. Tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa dengan coba. yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu Yang baca kedua, 2 Samuel sebentar, yang kedua. 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 angkat Samuel dari 7 nomor yang kedua. 22. Sebentar. Elohim Yang kau angkat maha dari 2 besar, Timotius 1, maha sebentar. tinggi, Sebentar, tidak saya lagi serupa berbicara. dengan Yang kau angkat apapun. dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21, itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Halo, Maka Bang. Allah sendiri Bang yang Edi. menjangkau manusia. Fred kau. Bang. Makanya dia turun dari dalam Ngaco, ini ngaco. Dia lihat dia Ngaco, membawa ini utusan ngaco. naik ke atas gunung. Dia membawa Ngaco. para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, dia tidak bisa Ngaco, melihat dia Allah. ngaco. Maka Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi Berarti Allah Yesus sendiri yang turun. Berarti Nah, Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah, pada mulanya Allah, firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi Aduh, manusia parah, dan dia di antara kita. Parah. Selesai. Para gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas Kamu peresmian membantah saya kafe, punya dalil. kafe baru. Kamu mau angkat berapapun banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus Lukas. Gitu ya cara belajarnya gitu, saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tetapi Tuhan bisa nggak dibunuh? itu lebih tinggi daripada logika. Sekarang Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca kau. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keperluan Allah. Bara. Kolose Tajam 2 mulut, ayat 9 mulutmu tajam, mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam Otak dialah berdiam tumpul, secara jasmaninya mulut seluruh keperluan Allah, tajam, seluruh mulut keperluan Allah tajam, hendak berdiam di dalam dia. otak Di dalam apa rohnya? tumpul. Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya bisa Tuhan mati. Sudah. Nah, tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Nah, bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang telanjangi, yang disunat dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe Tuhan, atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Oke? Ahi Tuhan Sugi adalah roh. diambil alih. Saya tinggal jawaban. Saya Saya ini bertanya dalam Tuhan, perjalanan saya cuma menuju Samosir, Tuhan adalah Pulau roh. Samosir. Ya, Tuhan adalah mudah-mudahan. Roh Kudus. Tuhan tidak bisa. Ya udah selesai. Kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe. Kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Dah Tuhan selesai. tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu Allah namanya. adalah roh. Karena di gereja Allah orang adalah menyembah roh. Yesus. Kau bilang dia bukan Maka Tuhan, Allah alamak. Allah adalah roh. Dah Ahisugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, Silakan, Guru. sebenarnya Anak TK ini silakan tadi dibimbing lagi. itu Dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. gantian biar enak kita ya. Jadi argumen-argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Dia Anda sudah tidak menghancur. bisa. Bentar, Tuhan gantian. itu roh, bro. Ganti. Saya sudah Iya, ajarkan Tuhan kau itu roh, Tuhan itu roh.
Saya nggak masalah itu Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak paham. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan Di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian Ustaz Tugi Bernasasi nanti setelah selesai Ya, yang ditanggapi merasa ya. ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi dia, gemetaran, keringatnya seperti tidak usah bolak-balik, Sugi. keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus nggak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh, Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa? Buktikan ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya Indra, Apa Bang Indra. buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan Katanya Bang Indra. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? Berkatalah, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan Di mana? Lukas 2 ayat 11. Di mana? Yesaya 43 ayat 11. Itu Berkatalah, bukan akulah Yesus. Tuhan, dan Aduh, tidak kau ini ada juru selamat tipu-tipu selain daripada aku. kau. Ucapan Bandingkan Yesus dengan Lukas mana? 12. Ucapan Yesus mana? Yesus Saya di mau dalam ucapan Berdoa Yesus. 11. Ucapan Yesus itu di perjanjian baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa, dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus? Gimana sih? Siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah Dia iya adalah makanya Allah tadi sendiri. saya tanya sama kamu di mana ucapan Yesus? Kau bilang Yesus. Yesaya, berarti itu ucapan Oh. Yesus Yesaya. Yesaya ucapan Oke, Yesus. kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Aku Yohanes memang 13 guru Tuhan. gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi H langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry Lah ya. iya, Kita punya berarti derajat adalah Tuhan. Kristen itu membikin Tuhan lebih lebih sulit membalikkan telapak tangan. Berarti lebih mudah bikin Tuhan dia. Hanya tinggal nambahin bukti. huruf H jadi Tuhan dia. Iya kan? Sorry ya. Gini loh Indra, saya itu sebentar, minta saya itu kasih tuh kali lagi. itu tadi kan klaim. Apa Supaya saya buktinya? kasih kali. Sampai dari yang Apa lain. buktinya Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Bukti langsung bukti. Kalau yang kau ucapkan itu klaim-klaim saja, saya juga bisa mengatakan saya Tuhan. Tapi kan harus ada bukti. Apa buktinya Yesus Tuhan? Ayo. Itu klaim tadi itu. Walau klaimnya itu ditambah-tambah itu, ditambahin huruf H jadi Tuhan dia. Sekarang kita masuk kepada pembuktian. Ayo, apa buktinya Yesus Tuhan? Silakan. Pakai data. Silakan. Sebentar yang saudara-saudaraku yang di YouTube ya, saya sekali lagi ingin mempromosikan channel saya ini. Mosok yang nonton 15 ini. Yuk, yang ada di YouTube, yang ada di channel manapun untuk mendukung. Bentar Bang Indra. Untuk yang ada di YouTube di channel manapun, tolong didukung channel Bible Berjalan. Ya, ini mosok penontonnya 15 doang nih, gimana nih? Jangan dia mereka kalau sudah kalah mereka melihat kita. Apa sih ini? Orang saya lagi promosi YouTube saya kok. Dan jangan lupa YouTube-nya Ustaz Tata juga ya didukung ya. Ada di Yesaya 40. Apa? Terlalu semangat beliau Ustaz. Yesus sekarang buktikan kepada saya Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Bang- Jangan mengutip Bang kitab Indra. perjanjian lama ketika Yesus Akulah dia siapa? Udah. Berantakanmu. Dia menunjuk kepada Yesaya 43 ayat 25. Itu cara cerdas Yesus. Dia tidak Oh, perlu itu Yesus. mengaku Berarti posisi Musa Tuhan. nyembah Yesus. Dia Yesaya menunjuk nyembah kepada firman Yesus. Tuhan. Berarti juga Yesaya dia nyembah menunjuk kepada Yesus. Yesaya 11. Roh Tuhan Iya, ada saya padaku. tanya Itu cara apakah cerdas Yesaya Allah nyembah lebih cerdas Yesus? daripada kau, Sugi. Apakah Yesaya nyembah Yesus? Bang Indra, pelan-pelan aja Bang. Semua menyembah Yesus. Yesus adalah Oh, Tuhan. semua nyembah Yesus. Semua. Jadi yang mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks,
Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 11:12 itu kalau Yesus. kau sudah lari ke seks itu pikiran Loh, Bang Hans. bentar dulu, ini ada ayatnya tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Itu Yesus. Itu akibat dosa. Iya, saya tanya itu Yesus atau bukan? Bukan. Kalau dosa, Saya ya tanya itu akibatnya. Yesus Akibat dari bukan. dosa. Itulah pelanggaran terhadap Saya Allah. tidak bertanya itu akibat dari dosa atau tidak. Yang saya tanyakan itu perbuatan Yesus bukan. Mana Hah? ada perbuatan Yesus? Loh. Yesus tidak pernah berbuat seks. Oke, Yesus tidak- coba Yesus kudus. katanya tadi Allah itu Yesus. kudus. Benar, Seseorang oke, yang dengar, tidak kudus tidak bisa dengar. menghampiri Allah. Kalau nggak dengar turun aja. Kita dialognya nggak enak kalau begitu. Ya, Anda kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak di dalam perjanjian lama. Oke, saya ikuti argumenmu. Nah, di dalam 2 Samuel 12 ayat 11, di situ dikatakan begini, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Itu kelakuan Yesus yang mau mengambil istrinya itu Daud. ditimpakan, akibat dosa maka dosa itu Saya ditimpakan tidak kepada mereka. bertanya akibat dosa. Yang saya tanyakan Kalau itu kau Yesus melakukan atau bukan yang mau melanggar mengambil hukum istri Tuhan, dosa itu orang. Aduh. Saya tidak tanya itu akibat dosa atau bukan. Yang saya itu tanyakan hukum itu Tuhan. apakah itu itu perbuatan Yesus bukan? Bagaimana? Kalau Itu perbuatan Yesus atau bukan? kamu, lah itu gampang saja dicerna. Kamu mau Lah iya. membawa kepada area yang salah. Saya tanya itu perbuatan Yesus atau bukan? Loh, kalau orang melakukan dosa masa itu perbuatan Yesus? Saya tidak bertanya itu perbuatan dosa atau tidak. Yang saya tanya yang Itu akan firman mengambil Tuhan. istri orang itu Yesus atau bukan? Yang mengambil istri orang kamu yang berbuat dosa, bagaimana yang mengambil istri orang Yesus? Kamu Lah, sendiri. itu kan Maka jelas akibat sekali dari di situ dosa. dikatakan beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu Ya, yang itu datang dari kaum malapetaka keluargamu yang menimpa sendiri. kamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu Aduh, dan kau memberikan bego kepada sekali orang sih. lain. Otakmu Orang itu akan bagaimana? bersetubuh Kalau dengan sudah istri-istrimu firman di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Berarti di situ Yesus mengambil istrinya orang untuk dijadikan aktor pemain seks. Ya, Ini itu Yesus karena ini kau- apa bedanya dengan sutradara Itu film kau porno terlalu gitu? bodoh. Itu Tadi sudah Anda biasa bangga kau main sekali. seks, Oh, Yesus Orang itu yang ada di biasa dalam kitab membawa Yesaya. secara seks. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, para nabi nyembah Oh, Yesus. kamu punya Giliran otak cabul, ditunjukkan jangan ada kamu ayat tahu. yang mengatakan bahwa Yesus mau mengambil istri orang, kau kesurupan. Ya, kalau Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus, maka ayatnya bisa kita ganti begini. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang Ya, dari itu kaum suruh dia keluargamu cabut sendiri. kau. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi apa bedanya Yesus dengan sutradara film porno kalau begitu? Brad, Hah? dosa Tadi kau itu bangga murka sekali. Allah kembali Oh, menimpakan Yesus itu mereka. yang disembah Kalau para kamu nabi. suka Giliran berzina, Yesus kau mau suka ngambil seks, istri orang untuk maka dijadikan itu aktor pemain Tuhan seks. bilang, Sekarang aku kau akan muter-muter, melakukannya terang-terangan. kejang-kejang Tidak, kayak Tuhan kesurupan roh menampakkan. kardus. Kau suka ke Aneh kau tempat-tempat ini. malam, maka itu Ayo, tersembunyi. masih Kau konsisten harus Yesus kasih apakah tempat Tuhan di buka. dalam Supaya perjanjian semua lama? orang buka. Silakan. Ayo, apakah Yesus Tuhan di perjanjian lama? Yesus Tuhan di perjanjian lama, kenapa? Nah, berarti kalau Yesus Tuhan di perjanjian lama, dia yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, betul?
Oh, itu Sugi. Baca dulu, baca dulu. Kau baca dulu. Kami sudah tua dengan kami sudah makan garam dengan kami punya kitab. Kau tidak bisa Iya, baca sendiri. Coba kau baca sendiri. Kau baca. Kau sendiri saja yang baca. Baca siapa di situ? Yang porno. Yang porno itu adalah itu pikiran tadi kamu dan jelas-jelas kitab di situ kamu. dikatakan. Kitab kamu yang porno. Kitab Loh, kami tidak sekarang yang porno. tunjuk ayat Al-Quran yang porno mana coba? Satu ayat aja. Ayo tunjuk satu ayat. Di mana Al-Quran porno? Ayo, cepetan. Satu ayat. Di mana porno ayat Quran? Yuk. Kamu saja yang tunjukkan. Loh, Kenapa harus saya? gimana ini? Parah kalau cuma menggonggong anjing paling pinter. Saya ketika mengatakan bahwa Tuhanmu itu seperti sutradara film porno, saya tunjukkan ayatnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 9-12. Ini kalau cuma menggonggong anjing lebih pinter, Bos. Ngapain kau manusia ikut gonggong? Udah Bang Arif, ini bukan dialog nggak baik ini udah. Yang ngomong asal gonggong doang, turunin Bang. Kita cari Kristen yang pinter coba. Turunin aja, turunin. Kita cari yang pinter, ya. Ini udah nggak betul ini. Dia cuma menfitnah. Al-Quran ada ayat porno. Tanyakan ayatnya mana? Kau aja yang cari. Oh, dasar babi kau. Kalau menuduh, ya berargumen, kasih ayat. Bukan cuma kau yang cari. Itu mah babi namanya kau. Mungkin mamamu babi, jadi kelakuanmu kayak babi, ya. Apa kayak gitu? Dia tadi bangga sekali Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Giliran ditunjukkan ayat, beginilah firman Yesus. Ya, karena Yesus itu Tuhan di dalam perjanjian lama, maka kata Tuhan saya ganti Yesus. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku Yesus akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jedor, modar kau babi. Nah, keren kan? Silakan, ayo. Jangan fitnah-fitnah. Kita dialog boleh keras, tapi menghujat jangan. Menghujat itu bicara tanpa data seperti yang dia katakan tadi. Di Al-Quran ada ayat porno, mana ayatnya? Cari sendiri, matamu picek. Nggak begitu debat itu. Bawa kau data sini, kita bahas gitu. Enak aja. Silakan yang lainnya, Kang Dito, monggo lanjut. Cari Kristen yang pinter deh. Ini Al-Eqdairot Islam Pak Kristen nih. Islam bang, turunin. Oh ya bang. Kalau keras-kerasan ngomong, oh saya paling keras. Saya nggak terganggu dengan omonganmu, itu hebatnya saya. Kau mau ngomong apa nggak terganggu telinga saya kan, hebat kan? Mampus kau aku bikin. Alah ten kapan kau pinter? Kitab orang kau comot-comot untuk menunjukkan Yesus Tuhan kan koplak. Kalau memang di dalam perjanjian lama Yesus itu Tuhan, tentulah orang-orang Yahudi itu tidak jijik dengan Yesus. Orang-orang Yahudi itu jijik dengan Yesus, diludahin mukanya. Bahkan sampai sekarang kepada orang-orang yang nyembah Yesus mereka jijik, diludahin. Kau di Israel sana diludahin. Itu membuktikan bahwa mereka tidak pernah menuhankan Yesus. Boro-boro mereka itu mau menuhankan Yesus, ngaku nabi aja mereka jijik. Ya, ngaku nabi aja mereka jijik. Makanya di dalam kitab Talmud itu Yesus dikatakan anak zina. Yesus itu dikatakan apa? Direbus dengan tinja panas. Janganlah asal-asalan ngomong. Gimana sih? Ten.